Halo anak-anak Miss, apa kabar kalian? Nah, kali ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan belajar kita kali ini yaitu menjelaskan proses perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan bagan berikut, bagan penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terdiri atas dua, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa biji. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif atau biji. Perkembangbiakan vegetatif terdiri atas dua, yaitu ada vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Yang kedua yaitu ada vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, vegetatif alami ini dapat berupa tunas, umbi, spora, dan akar tinggal. Sedangkan vegetatif buatan dapat dengan cara mencangkok, stek, okulasi atau menempel, merunduk, dan menyambung. Nah, seperti apa ya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau menggunakan biji dalam proses perkembangbiakannya? Nah, biji itu akan tumbuh apabila sel telur bunga bertemu dengan serbuk sari. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang perkembangbiakan dari tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu vegetatif alami berupa tunas. Tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan induknya. Contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Adapun tunas daun, yaitu tumbuhan yang mengalami tunas pada daun. Contohnya adalah cocor bebek. Yang kedua yaitu vegetatif alami berupa umbi ya. Ada umbi batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya yaitu kentang dan ubi jalar. Umbi lapis ini terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya apa ya? Nah, contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Ada umbi akar. Nah, umbi akar ini ya, akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Lalu vegetatif alami yang berupa spora. Spora itu ukurannya sangat halus, bisa menyebar karena bantuan angin, air, atau hewan. Contohnya yaitu paku-pakuan, ya jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Lalu vegetatif alami jenis keempat yaitu akar tinggal atau dengan istilah rizoma. Rizoma ini yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke vegetatif buatan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Yang pertama itu dengan cara cangkok. Dalam cangkok, ya proses mencangkok,
menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Nah, inilah proses mencangkok ya. Lalu yang kedua itu dengan cara stek. Nah, dalam cara stek ini, perkembangbiakan tumbuhannya itu berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Nah, ini contohnya tanaman ubi kayu atau singkong ya. Menanam kembali batang dari ubi singkong itu atau ubi kayu. Lalu yang ketiga dengan cara merunduk. Cara merunduk ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau yang dirundukkan ke dalam tanah. Nah, contohnya pada tanaman sirih, apel, tebu, dan lain-lain. Lalu dengan cara menempel. Menempel atau istilah lainnya itu okulasi, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contohnya itu dalam tanaman alpukat, belimbing, rambutan, dan lain-lain. Nah, ini proses menempel atau okulasi pada tumbuhan. Ya, ada mata tunas. Lalu batang pokoknya disayat kulitnya, lalu mata tunas yang sudah diambil dari pohon lain ditempelkan pada batang pokok, lalu diikat atau direkatkan dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Lalu yang kelima itu dengan cara menyambung, yaitu menyambung batang dengan keluarga atau jenis keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman berbeda tapi masih dalam satu keluarga ya, dalam satu jenis keluarganya. Contohnya tomat dengan terung adalah contoh tumbuhan sekeluarga yang bisa disambung. Nah, ini ya prosesnya ya, dari dua jenis tanaman disambung. Lalu yang terakhir yaitu perkembangbiakan secara generatif atau dengan menanam biji di tanah ya. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui pertumbuhan biji. Nah, biji ini akan tumbuh apabila sel telur pada bunga bertemu dengan serbuk sari. Dan biji itu akan tumbuh terus jika ditanam di tanah. Contohnya adalah tanaman cabai, tomat, dan lain-lain. Oke, sekian penjelasannya. Semoga video kali ini atau materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak Miss. Terima kasih.